Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Data Engineering kelas B. Kami ingin mempresentasikan tugas akhir kami tentang analisis data malnutrisi global. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Samuel Holoman Siombing dengan NIM 089, dengan rekan saya Muhammad Rifki Fauzan dengan NIM 095. Lalu rekan saya lainnya bernama Sandy Wildanto dengan NIM 098 dan rekan saya lainnya bernama Haika Rahfi Aulia Sakti dengan NIM 113. Daftar isi yang akan kita bahas ialah terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, data pipeline, dataset, hasil analisis, dan juga kesimpulan. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang dari analisis ini, yang dimana membahas tentang kekurangan gizi adalah masalah kesehatan yang saling terkait dan berdampak luas, terutama di negara-negara yang pendapatan rendah dan menengah. Kekurangan gizi terjadi ketika asupan nutrisi esensial tidak mencukupi yang dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti stunting dan kekerdilan pada anak-anak. Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam kekurangan gizi dan stunting karena negara-negara dengan pendapatan rendah seringkali menghadapi ketidakamanan pangan. Oleh karena itu, kami melakukan analisis tentang setiap negara di dunia ini yang memiliki tingkat stunting dan kekurangan gizi yang berbeda dengan perbedaan tingkat pendapatan dan fasilitas kesehatan yang tersedia. Dataset ini akan menunjukkan bagaimana memiliki data kekurangan gizi buruk, serta stunting, serta tingkat pendapatannya, dan juga melakukan analisis tentang hubungan antara faktor ekonomi dan masalah gizi. Untuk rumusan masalah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Samuel. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah, ada terdapat tiga, yaitu bagaimana perbandingan tingkat malnutrisi antar negara di dunia, bagaimana tren perubahan tingkat malnutrisi global dari waktu ke waktu, dan juga apa saja pola malnutrisi global berdasarkan berbagai indikator seperti ekonomi dan juga geografi. Oke, lalu untuk tujuannya yaitu pertama mengetahui perbandingan malnutrisi antara negara yang terjadi di seluruh dunia, kedua mengetahui negara yang memiliki jumlah frekuensi penduduk yang memiliki tingkat malnutrisi yang paling tinggi dengan tingkat klasifikasi pendapatannya. Yang ketiga, mengetahui grafik pertumbuhan penduduk yang mengidap kekurangan gizi dari setiap tahun dan negara yang ada. Dan keempat, mengetahui pola dari malnutrisi global. Oke, lalu ini ada data pipeline atau alur datanya. Yang pertama itu ada database country-wise average. Lalu kita akan melakukan ETL menggunakan Spoon Pentaho Data Integration yang akan dimasukkan ke skema data warehouse yang akan dilakukan analisis, lalu reporting, dan juga akan divisualisasikan berdasarkan data yang telah diolah. Oke, untuk dataset ini kita menggunakan dataset dari UNICEF mengenai malnutrisi global. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari arsitektur database kita, di mana kita mendirikan beberapa tabel di dalam satu skema. Kebetulan kita menggunakan PostgreSQL untuk melakukan data warehousing-nya. Yang pertama kita melakukan database table staging dulu, yang dimana dia tuh berisi berbagai kolom dari dataset UNICEF yang baru saja kita download. Lalu selanjutnya ada beberapa tabel dimensi yang terdiri dari seperti dimensi income, waktu, lokasi, dan laporan surveinya. Lalu setelah dimensi ada juga tabel fakta yang akan kita gunakan nanti pada saat visualisasi. Ini terdiri dari ID lokasi, income, time, report, dan data-data malnutrisi lainnya seperti stunting hingga underweight beserta populasi malnutrisi tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses ETL-nya di mana kita akan melakukan yang tadi disebutkan staging, dim, dan fakta transformasinya. Next. Dalam transformasi staging, kita membaca data dari dataset CSV yang kita download, lalu kita memfilter data yang null, lalu outputnya itu ke tabel staging tadi. Lalu setelah itu kita melakukan dimensi, yang dimana itu melakukan secara paralel untuk setiap dimensi tadi keempat-empatnya, yang dimana itu mengambil data menggunakan perintah select, dan di distinct value-nya supaya value-nya unik, dan dimasukkan ke step-step tabel dimensi. Next. Lalu terakhir adalah transformasi fakta, di mana setiap tabelnya itu di-input dari select berbagai join berbagai tabel dari tabel dimensi dan tabel staging yang ada tadi, di-output ke tabel fakta, sehingga datanya itu menjadi lebih ternormalisasi. Next. Oke, selanjutnya akan masuk ke visualisasi data. Di mana di sini kita mengambil 3 visualisasi. Yang pertama itu ada perbandingan tingkat malnutrisi global, di mana ada jumlah dari survei malnutrisi yang terjadi di seluruh dunia di setiap tahunnya, di mana dari tahun 2010 sampai 2020 di setiap region. Nah, untuk yang kedua ada pola malnutrisinya berdasarkan pendapatan, yaitu dari setiap tahunnya ada count survei estimate kayak sama seperti sebelumnya, dan juga ada setiap tahunnya, di mana tren atau pola yang terjadi. Nah, selanjutnya untuk pola malnutrisi global di sini menggunakan map peta atau peta gitu,
Jadi semakin gelap warnanya, maka malnutrisinya itu akan semakin besar. Nah, kesimpulan dari proyek ini itu bertujuan untuk memahami kebutuhan antara gejala kurang gizi yang penanganan kasus dan kesehatan saat ini di seluruh dunia, serta mengidentifikasi negara-negara dengan frekuensi tinggi penduduk yang mengalami malnutrisi berdasarkan klasifikasi pendapatan mereka. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis grafik pertumbuhan penduduk yang mengidap kekurangan gizi dari setiap tahun di berbagai negara, serta mengeksplorasi korelasi antara tingkat stunting dan kekurangan gizi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pola dan determinan malnutrisi global serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya pada anak-anak yang mengalami stunting. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.